Perkenalkan, nama saya Lisa Wahyuni dari kelas C08 dengan NIM 112310525, mata kuliah Hukum Bisnis dan dosen pengampu Ibu Sinta Haryanti, SHMM CHRM. Terima kasih sebelumnya, tugas ini ditujukan sebagai tugas ujian akhir semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan manusia dalam kesehariannya memang tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek. Aspek tersebut antara lain seperti aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Hukum di dalam penerapannya sehari-hari juga tidak lepas dari berbagai aspek. Salah satunya ilmu hukum yang tidak lepas dari hubungannya dengan ilmu ekonomi. Untuk memulai hal tersebut akan dipaparkan contoh yang sangat sederhana. Masuk ke toko dan melihat baju yang cocok ukurannya, warna, serta harganya. Kita ambil baju itu, tetapi sebelum keluar dari toko harus bayar harganya dulu. Di sini sebenarnya terjadi kesepakatan perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual. Dan kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak sebagai hukum. Dari uraian itu semua, jelas bahwa mahasiswa Fakultas Hukum tidak dapat melepaskan studi ilmu hukumnya dari ilmu ekonomi. Jelas dari apa yang dipaparkan bahwa ilmu hukum memiliki hubungan yang erat dengan ilmu ekonomi. Hukum bisnis secara etimologi dari bahasa Inggris business law menurut Munir Faudi dalam Hukum Bisnis Teori dan Praktek 1996. Bisnis adalah suatu kegiatan dagang atau urusan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan dan atau menjual barang atau juga guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Latar belakang munculnya hukum bisnis karena kegiatan perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu. Dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan. Sumber hukum bisnis yang utama atau pokok adalah pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu asas kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terkait untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Kontrak yang dibuat diberlakukan sama seperti undang-undang. Asas kebebasan berkontrak di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Secara umum, sumber hukum bisnis, sumber hukum perundangan adalah hukum perdata KUH Perdata, serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum dagang KUH Dagang, serangkaian peraturan yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit. Semua hal yang terkait dengan perdagangan, transaksi jual beli atau bisnis termasuk di dalamnya. Hukum publik, pidana ekonomi atau KUH Pidana.
Hukum yang mengatur interaksi antara warga dan negara serta kepentingan umum. Keseluruhan peraturan merupakan dasar negara untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, untuk memperhatikan kepentingan umum, pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Fungsi hukum bisnis sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, hak berbisnis salah satunya mungkin bisa menawarkan produk apapun sebagai produk bisnis andalannya. Yang terpenting, produk bisnisnya tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan untuk masalah kewajiban pelaku bisnis adalah membayar pajak. Tujuan hukum bisnis. Tujuan hukum bisnis yang paling simpel adalah agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, yang dijamin oleh kepastian hukum. Diharapkan setelah pelaku bisnis mau mempelajari tentang teori hukum bisnis, mulai dari pengertian sampai dengan tujuan hukum bisnis, para pelaku bisnis bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Jikalau memang ada masalah yang harus mereka hadapi dalam berbisnis, masalah yang menghadang tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah yang bisa menyimpang dengan hukum. Subjek hukum atau van in reach. Suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak atau kewajiban atau kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya, subjek hukum dapat dibedakan atas manusia, natural person. Manusia merupakan subjek hukum karena sejak dilahirkan, bahkan dalam kandungan, ia sudah merupakan pendukung hak dan kewajiban. Keadaan ini berakhir pada saat manusia meninggal dunia. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurut hukum sekarang ini setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya. Akan tetapi dalam hukum tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Mereka digolongkan sebagai orang yang tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Badan hukum. Selain manusia sebagai subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan hukum adalah orang yang diciptakan hukum secara fiksi, persona ficta, yang mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya. Pembuat perjanjian dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim. Karakteristik badan hukum yaitu memiliki harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan tersendiri, hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya sebagai pribadi. Adanya organisasi yang teratur, mempunyai sifat kontinu, hak dan kewajiban tetap ada walau berganti kepengurusan. Hak kebendaan. Hak yang dapat memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai suatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hubungan ini menimbulkan hak kebendaan yang bersifat mutlak absolut. Setiap manusia dapat memiliki atau menguasai daripada benda-benda untuk kepentingannya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan benda-benda tersebut.
Menurut buku 2 KUH Perdata pasal 499 sampai dengan 1232 mengenai benda, Van Zaken meletakkan dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan benda. Hubungan hukum dengan orang menimbulkan hak kebendaan. Asas-asas hukum. Persetujuan. Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perikatan. Disebutkan dalam pasal 1233 KUH Perdata adalah tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Pasal 1234 tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian. Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini menimbulkan hubungan yang dinamakan perikatan. Perikatan bersifat abstrak, sedangkan perjanjian bersifat konkret. Ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak hukum. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata. Pengertian somasi di dalam buku Salim HSCSH-MS adalah teguran dari si berpiutang kreditur kepada si berutang debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Selanjutnya, dasar hukum somasi dapat ditemukan dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seseorang debitur dinyatakan wanprestasi. Berikutnya ada wanprestasi. Hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Contohnya, kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata. Prestasi yang dituntut umumnya berupa 3 hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wanprestasi dimuat dalam KUH Perdata. Wanprestasi sebagaimana diterangkan pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berikutnya ada force majeure. Istilah force majeure atau act of God
sering diterjemahkan menjadi keadaan memaksa atau keadaan darurat, yaitu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga pada saat kontrak dibuat. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur, sementara debitur sendiri tidak dalam keadaan beritikat buruk karena tidak diduga akan terjadi. Misalnya terjadi bencana alam, angin ribut, gempa, bumi, banjir, lahar, mogok atau buruh atau aturan baru yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan prestasi dari kontrak tersebut. Resiko. Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resikular, ajaran tentang resiko. Resikular adalah suatu ajaran yaitu seorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa, overmatch. Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh di bidang pendidikan, kepatuhan terhadap aturan. Sekolah tata tertib, sekolah ini diimplementasikan dengan memberikan sanksi kepada setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran dan melibatkan pihak keluarga, masyarakat, dan seluruh yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan porsi dan kerumitan dari permasalahan yang timbul dari dalam diri peserta didik terkait dengan pelanggaran HAM. Juga contoh berikutnya ada di dalam bidang kebijakan. Pembentukan badan pengawas independen dalam upaya untuk meningkatkan implementasi hukum bisnis dan praktik bisnis yang etis. Diperlukan pembentukan badan pengawas independen yang memiliki otoritas untuk mengawasi pelaksanaan hukum bisnis dan praktik bisnis yang etis. Badan ini dapat memberikan pengawasan yang ketat dan memastikan adanya keadilan dan kejujuran dalam dunia bisnis. Kemudian ada penguatan regulasi dan penegakan hukum. Implementasi hukum bisnis dapat ditingkatkan dengan pengaturan regulasi dan penegakan hukum efektif. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi antara pemerintah dan dunia bisnis. Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan solusi yang diberikan untuk meningkatkan implementasi hukum. Hal ini penting untuk bahwa semua pihak berperan dalam bisnis berperilaku dengan jujur dan adil. Berikutnya ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran hukum juga mempengaruhi pelaksanaan hukum bisnis dalam praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Pendidikan yang memperkuat kesadaran hukum dapat membantu pelaku bisnis memahami dan kewajiban mereka dengan lebih baik. Kemudian ada implementasi hukum bisnis dalam kebijakan. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif dan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada di bidang etika dan Pancasila. Integritas moral. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menekankan pentingnya integritas moral dalam bisnis. Ini berarti bahwa perusahaan harus menjaga integritas moral dalam setiap transaksi dan tidak terlibat dalam praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Kemudian ada perlakuan adil. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila menekankan perlakuan yang adil terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat luas.
Ini berarti bahwa perusahaan harus memberikan upah yang adil dan menghormati hak-hak karyawan serta memberikan produk yang berkualitas dan layanan yang baik kepada konsumen. Kemudian ada kerjasama dan gotong royong. Nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila mendukung kerjasama dan gotong royong dalam bisnis. Ini berarti bahwa perusahaan harus bekerja sama dengan mitra bisnis dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Kemudian ada pengambilan keputusan transparan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila mengacu pada proses pengambilan keputusan yang transparan dan demokratis dalam bisnis. Ini berarti bahwa perusahaan harus mengadakan diskusi yang terbuka dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa perusahaan harus berpartisipasi dalam program-program sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata secara teknis, juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun. Implementasi dijalankan guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat di masa depan dari rencana-rencana yang sedang dijalankan. Kesimpulannya, implementasi dilakukan untuk menciptakan rencana, melakukan uji coba, dan menyempurnakan sistem yang telah disepakati. Tujuannya adalah untuk mencapai dampak dan tujuan yang diinginkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pemerintahan, dan etika. Sekian presentasi yang saya dapat lakukan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.